Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1689 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 22. Di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan ini ayat demi ayat. Yang saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebelum Tuhan memakai Musa, Tuhan melatih dia. Sebelum dia terjun dalam dunia pelayanan yang sesungguhnya, menjadi gembala bangsa Israel, sebelumnya Tuhan melatih dia mengembalakan kambing domba. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini sebelum Tuhan memakai seseorang, yang pertama Tuhan lakukan, Tuhan akan memproses dia. Tuhan akan melatih dia sebelum dia terjun dalam dunia pelayanan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengembalakan kambing domba bukan berarti tidak ada tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala kambing domba, dia akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk domba gembalaannya. Kalau ada binatang buas yang mau menerkam kambing dombanya, gembala ini yang akan melawan, saudara, yang akan betul-betul berjuang hidup dan mati demi kambing domba gembalaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana Tuhan melatih dan mempersiapkan Musa untuk mengembalakan satu umat Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir, digembalakan sampai kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga kepada keturunannya, yaitu bangsa Israel. Amin. Butuh gembala, saudara, untuk sampai kepada tujuan. Karena kita seringkali, saya katakan begini, domba ini binatang yang bodoh, walaupun sudah bertahun-tahun pergi dari kandang sampai ke padang rumput, bertahun-tahun lewat jalan itu, tapi domba itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa gembala. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, butuh seorang gembala, yaitu Musa, yang dapat membawa umat Tuhan ini keluar dari Mesir ke padang rumput yang hijau, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Tuhan Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Tuhan sedang memproses saudara, melatih saudara dengan satu
pekerjaan atau pelayanan, baik itu dalam komunitas saudara, baik itu pekerjaan di bidang saudara, dan saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, saya percaya saudara, itu adalah bagian proses dari Tuhan untuk memperlengkapi saudara, untuk terjun dalam dunia pelayanan yang sesungguhnya, yaitu melayani umat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin yang saat ini senang dengan alat-alat musik, Tuhan sudah mempersiapkan saudara untuk melayani Tuhan di bidang musik. Mungkin saudara senang menyanyi, tadinya saudara mungkin menyanyi lagu-lagu dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memakai saudara melalui proses perjalanan hidup saudara untuk melayani Tuhan di bidang tarik suara itu, atau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan suara saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang menggeluti satu pekerjaan. Dan saya percaya saudara, di saat saudara dipercayakan menjadi bawahan di satu tempat kerja, kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, saya percaya Tuhan memproses saudara untuk menjadi orang yang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau proses hati saudara. Sehingga terjun dalam dunia pelayanan, hati saudara sudah beres. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, saya percaya itu bagian proses Tuhan buat saudara dan saya untuk terjun di dalam dunia pelayanan yang sesungguhnya, yaitu melayani umat Tuhan. Haleluya. Yang berikut saudara, ayat 2 sampai ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan menyimpang dari Tuhan. Jangan menghindar, atau jangan mengelak, atau jangan melarikan diri dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, berjalan lurus sesuai dengan firman. Jangan kompromi, jangan menghindar, jangan mengelak panggilan Tuhan. Amin. Ada orang yang dipanggil Tuhan dengan jelas saudara, tapi dia berkata, oh nanti tahun depan, oh nanti kalau saya sudah menikah, oh nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, oh kalau saya sudah begini dan begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil saudara, jangan menyimpang, jangan mengelak saudara. Respon panggilan Tuhan itu, berjalan lurus sesuai dengan firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini, saudara yang mendengar, saudara terpanggil untuk menjadi majelis, untuk menjadi pekerja di dalam pelayanan, di gereja saudara. Tapi saudara berkata, saya belum waktunya. Oh, saya nanti tahun depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara dipanggil Tuhan, jangan menyimpang dari Tuhan. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, jangan melarikan diri, jangan mengelak, jangan menghindar dari panggilan Tuhan itu. Dari firman Tuhan kita belajar tentang Yunus. Akibat melarikan diri dari panggilan Tuhan, apa yang terjadi dengan Yunus? Ditelan ikan besar, betul? Untung di dalam perut ikan itu dia bertobat. Kalau enggak, saudara, innalillahi wa innalillahi roji'un. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini. Kalau kita dipanggil Tuhan, atau saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, respon panggilan Tuhan itu dengan berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita diingatkan,
jangan lari dari panggilan Tuhan. Haleluya. Ayat 5, ayat 6. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Yang ketiga, saudara, sebelum saudara melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, itu sama. Ketika sudah melayani jemaat Tuhan, saudara sama dengan melayani Tuhan. Sebelum saudara terjun dalam dunia pelayanan, kuduskanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bertobat dulu. Amin. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kudus itu hanya berkenan kepada mereka yang hidupnya kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara melayani, saudara yang mungkin pemabuk, saudara bertobat. Saudara yang masih merokok, bertobat. Pakai narkoba, bertobat. Saudara yang masih suka main perempuan, gonta-ganti pasangan, saudara bertobat. Sebab apa? Allah yang kita sembah ini Allah yang kudus. Amin. Jangan sampai saudara sudah melayani Tuhan, tapi saudara masih minum, mabuk, main judi, masih suka gonta-ganti pasangan, seks bebas, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan hal seperti itu, saudara hanya menjadi batu sandungan, membuat orang lain juga jatuh dalam dosa yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil melayani Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Itu sampah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuduskan diri. Sebab Allah yang memanggil saudara dan saya, yang memanggil Musa, adalah Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat berikut, ayat 7 sampai ayat 12. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, Tuhan memakai Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang terpanggil dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seperti Musa. Amin. Saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, Tuhan akan memakai saudara sama seperti Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, Tuhan mau pakai saudara untuk membebaskan mereka, orang-orang yang ada di luar sana, di sekitar kita, yang masih hidup dalam dosa. Mereka diperbudak oleh dosa tanpa mereka sadari atau mereka sadar, tetapi mereka sulit untuk melepaskan itu, karena mereka ada di dalam lingkaran perbudakan dosa itu. Dan tugas saudara yang terpanggil melayani Tuhan, bebaskan mereka dari perbudakan dosa itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Dan hari ini Tuhan mau pakai saudara seperti Tuhan memakai Musa. Bebaskan umat Tuhan dari perbudakan dosa. Amin.
Ayat selanjutnya, ayat 13-15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima kita menangkap, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, ego eimi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil saudara, itu berarti saudara membawa nama Tuhan. Makanya saudara disebut hamba siapa? Hamba Tuhan. Amin. Artinya ada kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan apa yang saudara akan hadapi nanti. Sebab Tuhan membackup saudara dari belakang. Tuhan ada bersama dengan saudara. Kalau saudara membawa nama Tuhan, itu artinya saudara memiliki kuasa dari Tuhan. Amin. Ada surat kuasa yang menyertai saudara. Sehingga saudara dapat berani mengambil satu keputusan, satu tindakan karena ada surat kuasa dari Tuhan. Saudara memakai nama akhir, saudara hamba Tuhan, itu ada kuasanya. Amin. Saudara bukan lagi hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di saat saudara menyampaikan sesuatu, sampaikan itu firman. Firman dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Haleluya. Ayat selanjutnya, ayat 15 sampai ayat 18. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Amin. Yang keenam, Tuhan memberi perintah kepada Musa apa yang harus Musa dan umat Tuhan Israel lakukan. Dan Musa harus taat beserta dengan umat Tuhan harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Sebagai hamba Tuhan, kita harus taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang kita kerjakan. Jangan pilih-pilih firman Tuhan yang baik-baik, saudara ambil. Tetapi di saat itu ada isi teguran, nasihat, saudara pura-pura nggak dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, itu yang harus kita lakukan, kerjakan. Amin. Sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 19 sampai ayat 22. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir
bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh. Ini bicara janji Tuhan kepada Musa. Tuhan mau menyampaikan pesan kepada Musa, kepada saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai Musa. Itu juga yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara yang terpanggil dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.